Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan, diberi keberkahan sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan juga salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Misriandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya Arnoldi Eka Saputra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya tentang efek perceraian orang tua terhadap prestasi belajar anak. Oke, sebelum itu kita masuk ke bab 1, ada pendahuluan. Latar belakang keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal satu rumah dalam keadaan saling ketergantungan. Dan juga telah disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak di dalam keluarganya, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi keluarga peserta didik yang orang tuanya bercerai di SD Muhammadiyah Pangkal Pinang. 2. Apakah ada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung prestasi belajar peserta didik yang orang tuanya sudah bercerai di SD Muhammadiyah Pangkal Pinang. Yang 3. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik di SD Muhammadiyah Pangkal Pinang. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi keluarga peserta didik yang orang tuanya bercerai di SD Muhammadiyah Pangkal Pinang. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung prestasi belajar peserta didik yang orang tuanya sudah bercerai. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik yang ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pangkal Pinang. Oke, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama itu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga dapat dijadikan wacana untuk menambah pengetahuan, khususnya tentang peserta didik yang berasal dari orang tuanya yang sudah bercerai. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan lagi dalam mengambil keputusan, terlebih yang berkaitan dengan anak, dan juga untuk calon orang tua dapat menjadikan bahan pembelajaran dalam mengarungi suatu kehidupan berumah tangga nantinya. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar tidak memikirkan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan agar bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam pembelajarannya yang ada di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian perceraian. Perceraian dalam pandangan Islam disebut juga dengan talak. Talak terambil dari kata itlaq menurut bahasa, yaitu melepas tali dan membebaskan. Sedangkan menurut syara, talak merupakan pelepasan tali nikah dengan lafal. Untuk itu syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Quran memberi istilah pertalian itu dengan mitsak galik atau janji kokoh. Dan juga perceraian seperti halnya poligami hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa, yakni sudah terjadi sikak atau kemelut rumah tangga yang sudah sangat gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikat baik dan serius untuk adanya istilah atau rekonsiliasi antara suami dan istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakim dari pengadilan atau biasa dikenal dengan pembicaraan mediasi antara kedua pihak, tapi tidak berhasil, maka Islam memberi jalan keluar, yaitu perceraian. Oke, selanjutnya ada pengertian belajar. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu, berkat adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya, atau individu dengan kelompok.
Dalam pengertian ini terdapat kata change. Change artinya perubahan, yang berarti bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari ragu-ragu menjadi yakin, serta dari tidak sopan menjadi sopan. Kriteria ini keberhasilan dalam belajar individu diantaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu, pada diri kita. Oke, jika tadi ada pengertian belajar, selanjutnya ada pengertian prestasi belajar. Apa sih prestasi belajar itu? Istilah prestasi belajar telah akrab dengan kehidupan manusia. Penggunaannya sering dijumpai di masyarakat, biasanya disebut juga dengan hasil belajar, yaitu berupa raport. Prestasi belajar atau hasil belajar ini merupakan suatu akibat dari proses belajar. Agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami kedua istilah ini, maka saya menjabarkan pengertian prestasi dan belajar secara terpisah sebagai berikut. Yang pertama itu prestasi. Prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestige, artinya yaitu hasil atau usaha, hasil usaha. Para tokoh mendefinisikan berbeda-beda, namun substansinya sama. Di sini saya mengutip dua pendapat dari para ahli. Yang pertama itu menurut Lukman Ali dan kawan-kawan. Prestasi yaitu hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan dan telah dikerjakan. Kemudian menurut Safe M. Dagun, prestasi atau achievement yaitu tingkat hasil yang diperoleh pada saat sekarang terhadap suatu bidang yang telah dipelajarinya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Di sini saya mencantumkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal itu sendiri faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang mencakup dua aspek. Yang pertama itu ada aspek fisiologis yang bersifat jasmania dan aspek psikologis yang bersifat rohania. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yang mencakup lingkungan sosial seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah, ataupun termasuk keluarga juga yang ada di lingkungan keluarga, termasuk teman, ibu, ayah, kakak, adik, dan lain sebagainya. Oke, mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya, apa sih dampak perceraian orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik itu? Jadi gini kawan-kawan, rumah tangga adalah pusat kesatuan atau kebahagiaan dan juga kesepahaman antara suami dan istri. Tidak ubahnya dua sayap di mana anak-anak berlindung di bawahnya. Anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang berantakan atau orang tuanya yang sudah bercerai, cenderung mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Bahkan tak ayal dari mereka merasa sangat kurang percaya diri. Bahkan untuk memancing simpatik orang lain, mereka akan bertindak agresif dan nakal. Dan juga mereka susah mengendalikan emosi. Emosi adalah salah satu dari sekian banyak dampak yang dihasilkan dari perceraian orang tua. Anak yang diabaikan oleh orang tuanya inilah yang biasanya mengalami kegelisahan dan ketegangan. Bisa juga anak yang biasanya tenang dan pendiam berubah menjadi anak yang nakal, atau anak yang selalu ceria berubah menjadi anak yang pemurung. Kadangkala ketegangan ini timbul berupa igauan atau bahkan mengalami kemunduran tingkat kecerdasan. Semua itu merupakan teriakan tanpa suara yang bertujuan untuk minta tolong dan ingin diperhatikan dengan kedua orang tuanya. Atau lebih jelasnya lagi, mereka ini butuh kasih sayang, butuh kehangatan terhadap kedua orang tuanya. Baiklah, mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya paparkan terkait efek perceraian orang tua terhadap prestasi belajar anak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.